Apakah ada hubungannya antara carnivore diet dihubungkan dengan kejadian kanker usus besar? Apakah ada hubungannya? Apakah benar seperti itu? Jadi memang kalau kita ketemu kasus kanker di usus besar, sering ada pertanyaan-pertanyaan masalah buang air besarnya, memang ada gangguan. Jadi sering sekali mereka punya gangguan buang air besar yang jarang atau bentuknya yang tidak normal, kepadatannya yang bermasalah juga, dan jumlahnya yang kadang-kadang buang air besar, kadang tidak. Jadi dihubungkan dengan itu memang ada ketidaknormalan di situ. Makanya setelah dicek, kemudian ternyata ada kanker di usus besar. Sehingga disimpulkan bahwa jika orang sulit BAB atau tidak lancar BAB-nya, tidak setiap hari BAB, besar kemungkinan dia akan ada jadi kanker di pencernaan. Dan kemudian artinya semakin sering, semakin lancar buang air besar kita, semakin kecil kemungkinan kanker. Sehingga serat itu penting, sayur itu penting untuk memperlancar pencernaan. Kemudian yang terjadi sekarang banyak kasus-kasus diabetes yang meningkat, sehingga ada pemahaman untuk mengurangi jumlah karbohidrat. Dan karbohidrat itu apa saja yang hidup dari tanah, yaitu tumbuhan. Nah, itu karbohidrat termasuk serat, sehingga mengurangi makanan-makanan proses yang lain, makanan-makanan jajanan, makanan-makanan yang banyak gulanya, makanan-makanan dari tumbuhan seperti beras, tepung-tepungan, sehingga ada diet yang hanya memakan daging saja, karena ada protein, ada lemak, ada mineral dan vitamin ada di situ semua. Sehingga dalam satu piring itu biasanya kita ada separuh nasi atau mie atau roti, kemudian seperempat lagi sayur dan seperempat lagi lauk, misalnya seperti itu. Dan itu dieliminasi, jadi hanya tinggal lauknya aja, walaupun tetap satu kotak atau satu piring makanan itu tadi hanya lauk saja. Sehingga carnivore diet mengeliminasi atau tidak memakan termasuk sayur. Nah, kalau kita lihat apa gunanya serat? Serat masuk, hanya dia akan masuk dan keluar lagi. Walaupun di situ ada mikronutrisi sebenarnya serat mikronutrisi misalnya vitamin. Tapi jumlah mikronutrisi sebenarnya nggak perlu banyak karena kita bisa dapat dari yang lain, dari ikan, dari telur, kita bisa dapat. Jadi tidak harus memakan sayur, tapi sayur yang bagian besarnya dia akan keluar lagi. Tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi serat dia akan keluar lagi. Sehingga kalau kita makan sayur lebih banyak, otomatis jumlah atau volume dari buang air besar juga akan lebih banyak. Kejadian masalah di pencernaan, pertanyaannya, kenapa pencernaan tidak bekerja dengan sesuai fungsinya? Karena rata-rata semua di bagian tubuh kita akan bekerja sesuai fungsinya kalau sehat. Jadi artinya tidak ada inflamasi, tidak ada peradangan. Kalau tubuh kita radang atau inflamasi, kita tidak sehat. Kita cek laboratoriumnya, HbA1c-nya berapa, triglyceridnya berapa, tanda-tanda radang LED-nya berapa, HSCRP-nya berapa. Kalau lifestyle kita bagus, pencernaan kita lancar, walaupun tanpa serat. Nah, masalahnya kita di kehidupan sekarang makin banyak peradangan, karena makin kesini makin gampang stres. Banyak tuntutan dari keluarga, dari lingkungan, dari pekerjaan, makanya jadi sulit tidur, jadi peradangan. Sehingga masalah di pencernaan masalah, akhirnya mereka makan sayur. Jadi sayur itu dianggap sebagai obat, diperlakukan sebagai obat. Ya, apa bedanya dengan makan sayur dengan obat yang melancarkan pencernaan? Apa bedanya? Sama-sama tujuannya untuk melancarkan pencernaan. Nah, yang mesti diperhatikan yaitu kejadian kesalahan pembuatan sel pada kanker itu adalah akibat inflamasi atau peradangan. Apakah makan carnivore diet atau makan protein, makan daging, makan nasi, makan ikan, makan mie, itu yang kita pikirkan apakah memicu peradangan atau lifestyle kita. Overthinking yang berlebihan, overstress yang berlebihan, atau kita cek ternyata kita obesitas. Nah, itu yang memicu peradangan. HbA1c kita tinggi, gula darah puasa kita tinggi, dan kita diabetes, itu yang memicu peradangan. Jadi mesti dicek di situ apa penyebabnya peradangan di tubuh kita, sehingga pencernaan kita tidak lancar, sehingga ada kesalahan dalam pembuatan sel menjadi sel kanker. Jadi kalau saya sih kurang sependapat dengan carnivore diet berkorelasi besar dengan kanker. Enggak, tapi peradangan di tubuh. Kalau kita makan pakai nasi, pakai lauk, misalnya kan pakai sayur, tetapi kita rendah radang di tubuh akan berfungsi dan sel-sel akan berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi kalau memang kita terlalu banyak karbohidrat, sehingga gula kita naik, tubuh akan radang. Walaupun kita pakai sayur, tetap akan terjadi
cancer, tetap bisa terjadi cancer kolon. Kalau kita lihat ya hubungannya di rumah sakit ya, kalau ya orang-orang yang terjadi cancer kolon itu, kalau kita data, jarang sekali mereka melakukan diet karnivor. Justru mereka lakukan yang biasa, pakai nasi, pakai sayur. Tapi stres di tubuhnya yang tinggi. Dari pikirannya mungkin terlalu banyak gula, terlalu banyak makan, obesitas, HbA1c-nya tinggi, ya, diabetes. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang tidak melakukan diet karnivor, vegetarian karena kepercayaan misalnya? Kalau menurut saya selama itu tidak berlebihan, tidak mengisi radang tubuh, pencernaan akan berfungsi normal. Jadi saya banyak juga mempunyai pasien yang dengan agamanya sehingga dia vegetarian, hanya makan sayur-sayuran. Mungkin proteinnya hanya dari telur saja. Dan saya lihat HbA1c-nya bagus. Tidurnya cukup. Manage stresnya bagus sekali. Manage stresnya bagus sekali. Dan makan tidak berlebihan. Dan setiap hari olahraga. Badannya ideal. Laboratorium bagus. Jadi kita bisa cek. Hasil laboratorium bagus. Normal semua. Jadi seimbangkan antara apa yang kita makan. Apakah harus dibuang dengan aktivitas, dengan olahraga. Tapi aktivitas yang berlebihan juga tidak baik. Jadi itu diseimbangkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah gaya hidup seperti atau makanan diet seperti apa yang cocok buat Anda? Silakan komen di bawah.